Mas Ore, saya dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kita masih melanjutkan percakapan minggu lalu ya. Ketika saya ditanya, kan kalau menurut Alkitab kita itu tidak boleh makan babi ya. Kok kita masih makan babi? Ya paling tidak saya lah ya, saudara. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan ya, kalau mau konsisten ya jangan cuma babi, tapi juga binatang laut ya, karena yang tidak bersisik, karena dalam Perjanjian Lama ada larangan untuk memakan binatang laut yang tidak bersisik seperti udang, kepiting, lobster, kerang dan sebagainya. Atau jangan makan steak yang medium rare, yang kalau dipotong masih keluar darahnya, karena dalam Alkitab ada larangan makan darah ya. Tapi Tuhan Yesus kan sudah menegaskan bahwa yang menajiskan, yang membuat kita tidak bersih, tidak layak, itu bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari mulut kita. Sehingga kita sebetulnya dengan hikmat ya tidak ada larangan lagi untuk memakan apapun juga. Tapi kalau Anda tetap mau memilih tidak makan makanan tertentu karena pertimbangan kesehatan, pertimbangan kultur dan lain-lain, ya silahkan saja. Jawaban yang mungkin agak lebih panjang adalah begini. Kalau kita baca dalam Alkitab, Perjanjian Lama khususnya, ada sangat banyak larangan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, kalau kita mau menerapkannya secara literal, artinya ya begitu apa yang tertulis yang kita lakukan, kayaknya agak repot ya. Contoh nih, ada satu larangan yang mengatakan jangan menggunakan pakaian dari dua bahan. Lah, baju yang saya pakai sudah jelas. Ada kain dari, saya tidak tahu apa, dari benang. Ada kancing dari plastik. Lah, kalau cuma dari satu bahan, saya cuma bisa pakai singlet. Ya, singlet putih cek itu cuma satu bahan. Nah, tapi pertanyaan lanjutannya adalah kenapa sih kok bisa ada larangan-larangan, aturan-aturan yang mungkin kedengarannya buat kita agak, mohon maaf, ridiculous, ya, konyol. Ini begini penjelasannya, saudara. Misalnya adalah bahwa kita harus sadar yang namanya agama, apapun agamanya, termasuk kekristenan, itu tidak hadir dalam ruang kosong. Ya, dia tidak turun dari langit begitu saja lalu langsung jadi, tapi selalu berkembang dengan proses. Kristenan banyak mengadopsi apa yang ada dalam agama Yahudi misalnya, karena tadinya memang murid-murid Yesus adalah orang-orang Yahudi, tapi kemudian itu berubah lagi, ya, diadopsi lalu berevolusi seiring dengan waktu. Banyak juga menyerap unsur-unsur budaya lain, ya, budaya kepercayaan lama di Eropa misalnya, karena itu kita punya perayaan Natal dengan beberapa pernak-perniknya misalnya. Dan itu hal yang wajar, kejadian terjadi di semua agama. Agama Yahudi banyak juga mengambil unsur-unsur agama lainnya. Misalnya praktek baptis yang kita lakukan, itu dari praktek penyucian, pembersihan, puritas agama Yahudi di Sungai Yordan, yang saya yakin sudah ada sebelum agama Yahudi ada. Jadi sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum agama Yahudi ada dan kemudian diadopsi. Dan demikian juga dengan berbagai larangan yang ada. Jadi mengenai aturan-aturan tadi, ya, jangan makan ini itu, jangan menggunakan pakaian dari dua bahan misalnya, ya, jangan, kalau Anda baca di Perjanjian Lama, ya, jangan mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda, dua jenis tanaman yang berbeda. Asal muasalnya adalah sekitar abad ke-6 sebelum Masehi atau sebelum zaman bersama, umat Yehuda, bangsa Yehuda yang sebagian besar dibuang di Babel, kembali lagi ke Israel, ke Palestina. Mereka mulai menata hidup mereka, dan satu ancaman yang mereka hadapi adalah ancaman identitas, karena di situ di Palestina pada saat itu ada berbagai bangsa lain yang memang didatangkan oleh penguasa-penguasa sebelumnya, ya, oleh bangsa-bangsa yang menjajah Yehuda, menjajah Palestina sebelumnya, seperti bangsa Babel, bangsa Syria, dan kemudian bangsa Persia. Sehingga mereka merasa perlu punya sebuah landasan dasar untuk menjaga kemurnian identitas. Maka para ahli kitab suci Israel, Yehuda, membaca lagi cerita-cerita lama tentang nenek moyang mereka dan merumuskan berbagai aturan, menuliskan lagi bagian-bagian kitab suci, misalnya kitab Ulangan, dan kemudian dituliskanlah aturan-aturan tadi.
Jangan mencampurkan dua yang berbeda. Gelap dan terang tidak bisa menjadi satu. Dan sebagainya dan sebagainya. Semua mengatakan kepada bangsa Israel, ya kita ini harus menjaga kemurnian, kesucian. Ya, jangan tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Ini identitas kita sebagai umat pilihan Allah. Jadi aturan-aturan itu punya konteksnya, konteks waktu, konteks kultur, konteks budaya, konteks problematika yang mereka hadapi. Dan kita sebagai umat percaya, sebagai umat Kristus, Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita bahwa kita harus bisa melihat. 1 Korintus pasal 11 23-24 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar. Segala sesuatu boleh dikerjakan, benar, tapi belum tentu berguna dan membangun. Kita diberi kebebasan, tapi kita diberi hikmat untuk bisa memilih mana yang berguna dan membangun. Nah, dengan hikmat itu kita sadar berbagai aturan yang ada dalam Alkitab sebetulnya punya konteksnya, sehingga kita tidak terjebak pada apa sekedar yang tertulis literal, tapi kita masuk ke dalam, melihat apa yang mau dikatakan sesungguhnya. Bahwa tadi ya, agama, kepercayaan, bahkan Tuhan Yesus pun tidak hadir di ruang yang kosong. Semua dibentuk oleh kultur, budaya, lingkungan, semua saling mempengaruhi dan memberi pengaruh. Saya jadi bayangkan ya, kalau Tuhan Yesus itu misalnya, ini masih dalam suasana Imlek nih, Yesus itu misalnya ya, lahirnya bukan di Israel, bukan di Palestina. Misalnya Yesus itu lahirnya di Cina gitu, di Tiongkok. Barangkali ayat Alkitab yang kita baca setiap perjamuan, inilah tubuhku, ya, roti yang dipecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan, diserahkan untuk keselamatan dunia. Mungkin bukan roti ya saudara, tapi bapau babi, ya, bapau yang dipecahkan ini adalah tubuhku yang diserahkan untuk keselamatan dunia. Karena ya ini yang ada di kultur itu. Ya cuman somehow, dan mungkin bukan cuma somehow, bagaimanapun Yesus lahir di Palestina yang makan roti tidak beragi. Ya, jadi itulah yang kita warisi. Jadi jangan terjebak pada apa yang kelihatan lalu kemudian kita pakai untuk menghakimi orang lain, tapi mari kita coba memahami apa makna dan pesan yang mau disampaikan di baliknya, supaya kebenaran Injil itu sungguh bisa kita terima, kita hayati, dan kita bagikan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Tapi kalau Anda mau makan bakpao juga kayak saya, boleh ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu, termasuk juga anugerah dalam akal budi yang Tuhan anugerahkan agar kami dimampukan dengan hikmat memilih, memilah mana hal yang harus kami kerjakan, mana hal yang harus kami terima, mana hal yang harus kami hindari dan kami tidak lakukan. Biarlah dengan hikmat dan akal budi dari Tuhan, kami tidak semata-mata melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu hanya karena itulah yang ditulis dalam Alkitab yang menjadi aturan yang ada dalam apa yang kami percayai sebagai kitab suci. Tapi karena kami memang mau sungguh-sungguh belajar dari apa yang disaksikan oleh Alkitab, kami boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat perenungan, lewat pembelajaran, lewat pengenalan kami akan firman Tuhan. Biarlah dengan demikian kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi lebih daripada itu boleh menjadi berkat buat sesama kami, boleh menyatakan kasih dan anugerah Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Kiranya dengan demikian kami juga menjalani hidup kami setiap hari dengan semangat untuk melakukan apa yang baik, bukan hanya buat diri kami, tapi juga baik untuk sesama kami, dan yang pada akhirnya kami yakini juga akan memuliakan nama Tuhan. Biarlah itu yang menjadi semangat kami dalam hidup bersama, di bangsa, di dalam kehidupan bersama masyarakat, di dalam masyarakat,
tapi juga dalam hidup kami sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami tidak mudah menghakimi, sebaliknya kami selalu berusaha memahami, mengerti, dan membangun hidup bersama yang saling mendukung dan membangun. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan rupa-rupa pergumulan di tengah hidup keluarga, baik masalah pekerjaan, ekonomi, masalah relasi, tapi terutama juga mereka yang dalam pergumulan kesehatan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Kesia yang hari Rabu akan menjalani satu tindakan tertentu. Biarlah Tuhan yang menyertai, menguatkan Ibu Kesia dalam melewatinya, tapi juga Tuhan yang mendukung lewat kehadiran keluarga dan orang-orang terkasih. Biarlah yang baik dari Tuhan boleh selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk setiap kami dalam sisa hari ini ketika kami beristirahat. Biarlah kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang hadir, menguatkan kami, memberikan ketenangan dan damai sejahtera, sehingga ketika besok kami bangun, kami boleh bangun dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru untuk menatap hari yang baru juga dengan tetap bersandar pada rahmat dan berkat Tuhan. Kiranya dengan demikian kami memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.